Pemeriksaan saksi sudah tuntas, termasuk saksi ahli, tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian negara, yang dilakukan BPKP, atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Jika audit resmi perhitungan kerugian negara sudah keluar dari BPKP, akan dilakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Tinggi atau Kejati Bengkulu, untuk menetapkan siapa orang yang paling bertanggung jawab dalam perkara, dan menetapkan tersangka. Demikian disampaikan Dirkrimsus, atau Direktur Kriminal Khusus. Ditreskrimsus atau Direktorat Kriminal Khusus Polda, atau Kepolisian Daerah Bengkulu, Kombes Pol Iwayan Riko Setiawan, melalui Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Kompol Khoiri, terkait pengusutan dugaan korupsi penggunaan dana belanja tidak terduga, atau BTT tahun anggaran 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau BPBD Kabupaten Seluma, sebagaimana diberitakan RBTV.Camkoha.com, edisi Senin, 7 Agustus 2023. BPKP sudah melakukan klarifikasi kepada terlapor MN, selaku Kepala Pelaksana BPBD. Kalau audit sudah keluar, tinggal koordinasi lagi ke JPU, dan menetapkan tersangka, kata Kasubdit Tipikor, Kompol Khoiri lagi, juga sebagaimana dikutip RBTV.Camkoha.com. Dengan menyebut MN, selaku Kepala Pelaksana BPBD, diyakini, yang dimaksud dengan MN, tentu saja adalah Mirin Ajib, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, selaku terlapor yang SPDP, atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, oleh penyidik Tipikor Polda Bengkulu, sudah disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu, pada 24 Mei 2023. Seperti diketahui, penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Bengkulu, mengusut dana BTT BPBD Kabupaten Seluma, karena ada dugaan volume 8 paket pekerjaan fisik, dengan anggaran sebesar 4 miliar 100 juta rupiah, dari total dana BTT sebesar 4 miliar 700 juta rupiah, tidak sesuai RAP atau rencana anggaran biaya dan spesifikasi teknis, sehingga terindikasi ada perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, atau keuangan daerah, yang notabene adalah uang rakyat. 8 paket pekerjaan fisik tersebut, diantaranya rehab jembatan gantung Desa Padang Merbau dan Desa Pagar Banyu, Kecamatan Ulu Talo, pemasangan beronjong jembatan gantung air Seluma, Kelurahan Pukuk, Kecamatan Seluma Utara, pemasangan box culvert ruas Jalan Riak Siabun 1, Kecamatan Sukaraja, Jalan Kabupaten Desa Lubuk Gadis, pembangunan pelapis tebing kantor Bupati 1 dan 2, pembangunan beronjong Jala Bunga Mas, Pasar Sembayat, Kecamatan Seluma Timur, termasuk kegiatan non-fisik lain. Menurut penyidik Subdit Tipikor Polda Bengkulu, pengelolaan kegiatan dana BTT BPBD Kabupaten Seluma, tahun anggaran 2022, diduga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah 22/2008, Permendagri 77/2020, Peraturan LKPP 12/2021, dan Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana, BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2016. Dalam pengusutan, penyidik Subdit Tipikor Polda Bengkulu, selain sudah memeriksa Mirin Ajib, Kepala Pelaksana BPB Kabupaten Seluma, Kabid atau Kepala Bidang Rekonstruksi BPBD Kabupaten Seluma, Fauzan Aroni, pihak ketiga, selaku kontraktor pelaksana 8 paket kegiatan fisik, perangkat desa tempat lokasi proyek, sejumlah pejabat Pemkab Seluma, termasuk Sekdakap Seluma, Hadianto, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, atau TAPD Kabupaten Seluma, pada Mei 2023. Terpisah, salah seorang petinggi LSM, yang juga tokoh masyarakat setempat, yang meminta tidak disebut nama, dengan alasan sungkan karena beberapa pejabat Pemkab Seluma, adalah keluarga, ketika diminta tanggapan, berpendapat. Polda Bengkulu, diminta mengusut dugaan korupsi dana BTT hingga tuntas, tidak hanya sebatas pada tingkat bawah, tetapi hingga ke level aktor intelektual, baik yang bertanggung jawab atas kegiatan fisik, keuangan, termasuk penentu kebijakan, yang kemudian berdampak terjadinya dugaan tipikor. Apalagi, dalam menetapkan status keadaan darurat bencana, ada indikasi kuat, tidak mengacu kepada Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana,
atau BNPB tahun 2016, sehingga dapat dikategorikan mengada-ada, ujar si petinggi LSM. Fakta yang dapat dijadikan gambaran sederhana, apakah pelapis tebing kantor Bupati 1 dan 2, yang dikerjakan dengan sumber dana BTT, berdasarkan surat keputusan Bupati Seluma, Erwin Oktavian, tentang penetapan status tanggap darurat bencana, dapat dikategorikan sebagai akibat bencana alam, yang mengganggu penghidupan dan kehidupan masyarakat, sebagaimana ketentuan pedoman penetapan status keadaan darurat bencana, BNPB tahun 2016, tambahnya. Hanya saja, hingga berita ini siap tayang, Bintang TV belum berhasil meminta konfirmasi, baik kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, Mirin Ajib, Ketua TAPD Kabupaten Seluma, yang juga Sekdakap Seluma, Hadianto, dan Bupati Seluma, Erwin Oktavian, sebagaimana amanat Pasal 5, Ayat 2, Undang-Undang 40, Tahun 1999, tentang Pers. Dari Studio Bintang TV Bengkulu, Anugrah Halilintar dan Rizky Putra Utama, serta juru kamera Marco Melandri melaporkan.